Mengejutkan, perhara mantan istri Andre Taulani, Rian Wartia Trigina alias Eren versus asisten rumah tangganya Herawati masih memanas. Aksi saling tuding dan saling bantah dengan menunjukkan bukti pun dilakukan kedua belah pihak. Giliran Erin kemarin yang angkat bicara. Selain membantah tuduhan pihak Herawati, Erin juga menuding bahwa Herawati telah memakai baju anaknya tanpa izin. Tak hanya itu, Erin bahkan menuding Herawati telah melakukan aksi yang melanggar privasi dengan memposting isi rumah, bahkan isi kamar anaknya hingga koleksi mobil milik Erin di sosial media tanpa melakukan sensor atas plat-plat kendaraannya. Erin juga menjawab soal keluhan Herawati terkait belum digaji hingga KTP dan baju ditahan, dan handphone Herawati yang konon dibanting oleh Erin. Lantas, seperti apa klarifikasi dan bantahan Erin terkait tudingan dari Herawati? Benarkah pihak Erin juga akan melayangkan somasi terhadap pihak penyalur ART Herawati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah Herawati asisten rumah tangga Erin membongkar adanya dugaan penganiayaan dan kekerasan yang diduga dilakukan mantan istri Andre Taulani. Kemarin giliran Erin yang angkat bicara menanggapi laporan polisi dugaan penganiayaan yang dilayangkan Herawati. Tak sekadar membantah, Erin justru membongkar tabiat sang ART selama bekerja di kediamannya setelah hampir 1 bulan. Erin juga menunjukkan bukti menohok perilaku ART-nya selama bekerja dengannya. Erin mengungkap bahwa Herawati memang bermasalah. Erin telah menyampaikan hal itu kepada penyalur. Namun menurutnya, pihak penyalur tidak menanggapinya dengan serius. Lalu, ia juga mengungkap bahwa Herawati berperilaku yang tidak sopan di mana ia memakai baju anaknya tanpa izin. Herawati juga dinilai telah melanggar privasi pemilik dan penghuni rumah dengan membuat konten yang menampilkan isi rumahnya, termasuk kamar anaknya, sehingga anaknya dan Erin sendiri merasa keberatan. Berikut ini pengakuan Erin kepada awak media kemarin didampingi kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privasi isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa lagi ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah. Sebagai pekerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ke yayasannya, ke pihak yayasan. Nah, nanti dicarikan pengganti. Penggantinya. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat gitu. Oke. Ya, pokoknya dia videoin isi video. Tahan. Nah, ini plat nomornya sengaja ditutup, tapi kami juga memiliki kita juga memiliki videonya bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas. Baju anak saya yang perempuan tanpa izin Putrinya Mbak. Iya, tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Nah, ini kan satu hal yang kurang
Nah pantas. ini dia lagi lagi masak. Dia sangat marah kalau, Mama aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya. Jadi maksudnya dia terus foto. Nih dia foto sama Kenzi sama Dio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini maksudnya bahasanya anak kita kan. Nih ini maksudnya isi rumah lagi swimming pool segala macam. Kamar daripada putra-putri. Bayangkan saya yang punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privacy saya tinggal di rumah itu, foto dari tapak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya berani dengan beraninya tanpa izin. Erin lalu menunjukkan handphone milik Herawati yang masih dalam kondisi mulus dan bagus yang menurutnya sangat kontras dengan pengakuan Herawati sebelumnya. Ia juga menjelaskan terkait KTP milik Hera yang disebut-sebut ditahan oleh Erin. Menurut Erin, Herawati sendiri pergi dari rumahnya begitu saja saat dijemput oleh penyalurnya tanpa izin. Dan terkait gaji ART, Erin mengungkap bahwa Herawati belum waktunya untuk menerima gaji karena belum genap 1 bulan bekerja. Erin pun mengaku berencana akan melayangkan somasi terhadap Herawati. Kami juga tegaskan ya selaku kuasa hukum, yang sudah heboh, sudah katanya bikin laporan saja, ya keterangannya aja nggak bener, keterangannya aja justru berbalik nih, gitu loh. Seperti apa yang sudah disampaikan bukti-buktinya dari klien kami secara fakta. Jadi kalau hukum itu berbicara bukan opini, bukan katanya, atau bukan bikinan-bikinan, tapi bicaranya adalah fakta. Kalau tadi ada ART yang lain yang merasa ini saatnya mau speak up. Ini negara-negara hukum, negara-negara yang bebas berpendapat, tapi juga jangan sampai melakukan fitnah, gitu loh, ya. Kalau memang merasa ada yang kurang pas atau bagaimana, atau mungkin ya yang dianggap klien kami ini melakukan apa-apa, ya silahkan. Mau laporan sekalipun silahkan, tapi ingat ini negara-negara hukum, ya. Sampaikan oleh si ibu itu barusan, benar nggak terjadi seperti itu? Tidak benar sama sekali. Tidak saya benar punya sama buktinya, sekali, ya. Saya punya CCTV-nya, punya chat komplain ke yayasannya, dan komunikasi sama pembantunya pun saya ada semua. Jadi apa yang disampaikan kita dengar barusan tidak benar ya? Tidak benar sama sekali, saya bisa buktikan. Saya dengan percaya tadi diri, ada saya akan mengutip tadi seperti adanya tendangan, benar apa tidak? Ada nggak tendangan? Tidak ada sama sekali. Ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi, itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum waktunya. Kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya tanpa bukti. Saudari Nia ini yang notabene dia adalah penyalur ya, penyalur dari ART yang bekerja di rumah klien kami, yang juga tadi sudah disampaikan perilakunya sangat tidak pantas. Sebelumnya, ART Erin, yaitu Herawati, yang 2 hari lalu memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait laporan polisinya atas Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, mengungkap hal yang mengejutkan. Herawati menceritakan kronologi dirinya mengalami kekerasan atau penganiayaan yang diduga dilakukan Erin. Ia menyebutkan bahwa dirinya dipukul dengan sapu lidi di bagian kepala belakang, bahkan ditendang hingga ia terjungkal karena tidak menutup pintu kamar mandi. Herawati juga mengungkap bahwa Erin diduga memarahinya dengan kata-kata kasar. Seperti ini Herawati menjelaskan kronologi kejadiannya. Ya, tanggal 28 jam 3. Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah.
Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya, kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukullah kepala saya pakai gagangnya. Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah-salahan, kamu ini kata dia gitu, kamu nggak bisa kerja ya, kata dia gitu. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu, jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin bilang gini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus diambil lagi tuh sapunya, sabetin itu, dipukul lagi ke saya. Bagian apa Dua. yang dipukul? Kepala belakang. Masih berluka? Sudah ada. Tapi visumnya kan nggak bisa dipegang sama kami. Nah, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik kami juga. Iya. Tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Biasanya sih cuma maki-maki doang, kayak perkataan kasar gitu tiap hari. Tapi kalau orang lain nggak? Enggak, cuma saya. Kalau kekerasan cuma saya. Hanya di kepala aja, ada yang lain? Ada yang ditendang. Ditendang mungkin bagaimana kronologi ya Kak? Saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. Nah, mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, katanya kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak, ini tuh rumah mewah, bukan kayak rumah kamu gembel, katanya. Bukan kayak rumah kamu gembel. Sang ART Herawati sebelumnya juga telah mengungkap bahwa kesepakatan awal adalah ia digaji oleh Erin per bulan sebesar 3 juta rupiah. Namun gaji bulan pertama belum diayarkan karena ia bekerja baru sebulan kurang 2 hari. Di mana dengan sistem kerja ia menginap di rumah Erin. Namun hingga kini tak hanya KTP yang ditahan, tapi juga gajinya belum dibayarkan dengan alasan masa kerjanya yang belum genap 1 bulan. Ia juga menceritakan karakter Erin yang temperamental. Menurutnya Erin sering marah-marah kepada para ART. Bahkan Erin diduga memaki-maki AERT lainnya merupakan hal yang biasa terjadi setiap hari jika mereka ada keteledoran dalam bekerja. Herawati pun mengaku sampai harus melakukan visum karena kepalanya sering merasa sakit. Dan ada pula beberapa bekas luka cakar yang ia tuding diduga dilakukan Erin. Belum, 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. 1 bulan kurang 2 hari lah. Iya, 30 Maret. Belum, sampai sekarang belum. Tahu gajinya berapa sih Mbak? Yang ditawarkan itu? 3 juta per bulan. 3 juta pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Pulang pergi ke rumah atau Nginep di situ. Tapi ada tahan KTP atau masih di Iya, ditahan KTP. Sampai sekarang Masih di sana. Nah, awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke Bu Yesan, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan, ya sering gembel gitu udah tiap hari. Ya, enggak, dia baru semua. Yang paling lama itu saya di situ. Ya soalnya saya keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan perih gitu, butuh istirahat. Nah, laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visum, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya, kan begitu kan. Terlapor boleh punya hak untuk kemudian membantah. Ya. Ya ada di situ, ada CCTV-nya. Ada dugaan penyekapan juga nggak sih? Enggak, tidak ada. Cuma perampasan barang aja. Barang apa aja? Barang apa aja Mbak? HP. Setelah kejadian apa? Kejadian sampai dirampas. Pusing, kepalanya pusing, terus kayak perih di sini kan. Kan luka itu cakaran. Barang apa aja mungkin? barang apa kan yang dirampas? HP, baju saya masih di sana. Sama KTP, gaji pun belum dikasih. Di sisi lain, pihak Ketua RW Rumah Erin jelaskan terkait adanya laporan polisi dari ART atas Erin mantan istri Andre Taulani. Lantas, seperti apa sosok Erin di mata Ketua RW di lingkungannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
panas yang melibatkan mantan istri Andre Taulani, yaitu Rien Wartia Trigina alias Erin versus asisten rumah tangganya. Herawati rupanya sempat berwacana untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan di tingkat RT dan RW di lingkungan Erin. Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh pihak ketua RW di kediaman Erin yang berada di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Ketua RW Erin mengungkapkan bahwa sebelum adanya laporan polisi atas Erin, ada pihak dari kepolisian yang datang ke lingkungan RW-nya untuk melakukan mediasi terkait prahara keduanya agar diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai ke ranah hukum, yaitu kepolisian. Namun, sepertinya upaya mediasi itu gagal membuahkan titik temu, sehingga pihak ART Herawati melayangkan laporan polisi lebih dulu. Ada turunan bro, kasih kabar ke saya, Pak Babinsa Pak Ipul, kalau ada kejadian di wilayah saya, ya, perihal ya tadi mungkin laporan ART tadi ya. Turunan dong, siapa namanya? Ya, siapa? Iya. Oke, tadi saya udah kontak Pak RT juga, karena nggak bisa hadir ya sudah saya backup dulu. Itu intinya mau minta di mediasi sore di sini diminta untuk hadir mediasi. Kebetulan kan kalau ada kepala lingkungannya kan lebih bisa secara kekeluargaan atau apa. Nah, saya belum tahu nih Mbak. Gitu. Di sisi lain, Ketua RW wilayah Erin juga mengaku tidak terlalu mengenal sosok Erin karena diduga selama ini kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Erin juga diduga menutup akses untuk berbaur dengan orang sekitar. Namun ketika ditanya mengenai sosok Andre Taulani mantan suaminya, Ketua RW mengungkapkan bahwa komedian dan penyanyi satu itu adalah sosok yang peduli dan perhatian dengan lingkungan sekitarnya. Andre diakui terlibat dalam beberapa kegiatan RW dan sering memberikan sumbangan. Erin sendiri jarang bergaul sama warga, bagaimana Pak di sini? Nah itulah saya juga nggak ngerti ya. Artinya kan yang tahu lingkungan pasti Pak RT, ya kan? Karena saya harus backup 11 RT. Turunan. Jadi masing-masing saya nggak tahu performanya seperti apa sih, seperti itu. Kalau kejadian, Karena memang wilayah saya ini di RT 2 jatuhnya memang akses ke sini memang agak ketutup, jadi langsung lewat depan gitu kan, aksesnya kemari gitu. Tapi kalau Pak Andi Taulani sendiri, kalau agak saya turunan dong, care ya, artinya sih ada kegiatan perihal apa itu aja sih. Misalnya 17-an, kadang-kadang saya kalau ke Pak Andi tolong dong nih, ada yang mau ulang tahun dong, ucapin dong kan gitu kan, udah itu aja sih. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga comments. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.